Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan Gofai Muhammad. Sekarang itu tanggal 9 bulan 5 2022 hari Senin guys, jam 10:18. Mungkin teman-teman akan merekam video ini sekitar jam setengah 1 atau jam 1. Oke, kita akan melihat kembali ya pergerakan Bitcoin bagaimana hari ini. Ternyata harga saat ini tuh 33.000 something ya guys. Dan sebelum kita ke teknik analisa, kita akan terlebih dahulu data on-chain yang ada, dan juga kita akan melihat aktivitas para whale saat ini bagaimana, apakah ada akumulasi atau tidak, karena yang kita harapkan saat ini memang adalah akumulasi. Dan yang pertama kali kan kita lihat itu adalah exchange flow. Kita akan melihat ya same old pasti exchange reserve dulu ya. Semalam itu gua ngeliat notifikasi CryptoCoin di Telegram ya, banyak banget inflow ke Gemini, terus ada inflow juga ke Binance sekitar 1000 BTC-an, 2000 BTC-an. Sekitar jam berapa semalam ya? Jam 10, jam 11 sampai dengan jam 1 malam. Dan gua melihat nilai transfer Bitcoin sebanyak itu tuh sedikit mengkhawatirkan. Jadi gua males banget ngelihat chart, udah pasti harga pasti akan turun. Nah, kalau kita lihat semalam pun ya, kalau kita lihat berdasarkan matrix ada kenaikan di sini ya, berarti transaksi transfer ke dalam exchange pun lumayan, sekitar 2,49 juta Bitcoin udah masuk ke dalam exchange. Dan ini menurut gua sangat mengkhawatirkan untuk harga Bitcoin ya. Kalau ada kenaikan justru pasti akan ada penurunan harga. Jadi ya seperti apa yang sudah kita bahas, memang saat ini Bitcoin masuk ke dalam fase bear market banget. Tinggal kita menganalisakan aja sekarang bottomnya itu Bitcoin di mana. Nah, yang agak tricky kan untuk mencari bottomnya. Cuman overall kalau berdasarkan cycle bottom ya kita udah tahu lah cycle bottom itu di mana kan harganya. Tapi gue sangat masih berharap bahwa harga Bitcoin itu tidak turun lebih dari 30-an, jadi masih bisa flat di atas 30-an. Nah, untuk inflow semalam itu berarti totalnya 61,6 ribu ya guys, Bitcoin yang sudah masuk ditransfer ke dalam exchange untuk diperdagangkan. Maka dari itu ya ada tekanan jual yang sangat signifikan menyebabkan harga itu menurun. Dan kalau kita lihat outflow berarti ini tingkat akumulasinya hanya 53,3 ribu Bitcoin yang keluar dari dalam exchange untuk di hold di dalam wallet. Cuma gua nggak tahu ya wallet mana yang memang saat ini akumulasi. Kalau sekarang kita lihat berdasarkan Bitcoin info chart, ini adalah 100 address Bitcoin terkaya nih yang memiliki supply Bitcoin sekitar 250-an Bitcoin ke atas. Address nomor pertama aja last in itu 27 bulan 4 kemarin, dan itu sekitaran 712 Bitcoin yang udah masuk. Last out itu dia justru Januari tanggal 28, yang out itu 449. Yang ada akumulasi itu ini address nomor 3, dia sekitar 2000 something ya, 2000 sampai dengan 3000-an. Kalau terakhir itu dia masuk tanggal 5 bulan 7 nih. 5 bulan 7, tanggal 7 bulan 5, sekitar 728 Bitcoin yang udah masuk. Last out itu bulan 4 tanggal 30 kemarin sebelum lebaran. Ini kayaknya buat THR nih guys, sekitar 79 Bitcoin yang udah keluar. Cuma yang pasti sih ya ada penjualan juga atau keluar juga yang dilakukan oleh para whales di sini ya. Jadi kita nggak bisa pungkiri juga, memang namanya juga transaksi perdagangan ya. Dan ini kebutuhannya masing-masing ya, pasti akan ada penjualan Bitcoin gitu kan. Tapi kalau yang kosong-kosong seperti ini berarti ini mereka hold banget guys. Masih banyak sih sebenarnya yang nggak ada transaksi dalam beberapa waktu lama nih. Jadi ya memang saat ini kalau kita merujuk berdasarkan exchange reserve ya masih banyak yang holding Bitcoin dibanding penjual. Kita juga bisa melihat berdasarkan hold waves yang ada di sini. Teman-teman kalau mau lihat hold wave itu bisa di Well Map, bisa di CryptoCoin, bisa juga di Glassnode ya guys. Di sentiment juga ada. Nah, kalau sekarang berdasarkan hold waves itu holder saat ini memang justru yang paling banyak 1 sampai dengan 2 tahun belakangan ya. Ini sebenarnya nggak terlalu lama sih, karena cuma 20,52% nih yang holding kurang lebih 1 sampai dengan 2 tahun lamanya.
Justru kalau yang 10 tahun lebih itu cuma 12,79, terus untuk yang 5 tahun sampai 7 tahun 3,59%, 3 sampai dengan 5% itu 14,89%. Supply yang ada saat ini yang masih di hold paling banyak itu menurut gua 1 sampai dengan 2 tahun ini masih short terms ya, 20,59% dominasi supply Bitcoin saat ini ya. Berarti kalau masuk di sini gua itu 18, 19, 20, 21, 22. Mungkin masuknya 3 sampai dengan 5 ya. 14,89 itu barusan mana tadi? 14,89 nih. Mungkin teman-teman ada juga nih yang masuk di 14,89%. Kurang lebih sih kalau kita merujuk berdasarkan Bitcoin outflow itu kan akumulasi, dan ini large wallet inflow pun berarti masuk ke dalam wallet. Ya memang ada akumulasi lah ya, pada tanggal 8 kemarin sekitar 29,9k atau 29.900 Bitcoin sudah masuk ke dalam wallet untuk di hold. Cuma tetap ya kita nggak bisa pungkiri bahwa memang selling pressures itu masih kuat sekarang, yang mendukung memang harga itu bergerak menurun, karena juga kalau kita lihat net flow masih positif. Dan kita lihat juga ya minor position index apakah sekarang naik atau tidak. Kalau naik berarti tekanan jualnya cukup tinggi sekarang. Nah, kalau untuk minor position index enggak ya, aktivitas saat ini biasanya memang akhir bulan pergerakan minor position index ini pasti akan sangat tinggi ya, karena memang kan mereka butuh operasional ya. Exchange to ratio itu naik 0,65 rasionya saat ini. Aktivitas Wells di dalam exchanger saat ini cukup besar. Nah, Wells ini berarti sedang banyak berdagang ya di dalam exchange. Jadi ya teman-teman harus hati-hati untuk pada harga 30 ribuan saat ini. Takutnya memang masih ada penurunan harga. Kalau teman-teman yang short term sih ya tinggal ngeliat aja berdasarkan price actions. Buat teman-teman yang long term, tugas kita nih untuk mencari bottomnya itu di mana. Tapi gue tidak berbicara tentang cycle bottom ya, kita berbicara tentang local bottom nih. Local bottom kan sangat penting banget buat kita ya, karena gue juga nggak expect bahwa penurunan ke cycle bottom ke harga 27 atau 25an dalam banget coy. Kalau 27 25 gue masih expect bahwa penurunan harga ya tidak mencapai atau tidak lebih dari 30 lah, biar bisa flat di atas 30-an ya berdasarkan teknik analisa. Cuma nggak jadi masalah juga kalau ke 25 27. Mana sih orang yang nggak mau harga diskon, gitu aja kan. Dan untuk estimate leverage ratio sekarang rasio 0,26 ya, masih gede lah ya, berarti tingkat volatilitas harga pun masih cenderung volatile, masih cenderung tinggi, dan trader saat ini masih berfokus untuk berdagang di derivative market. Jadi teman-teman yang berdagang di derivatif atau di future market tinggal memperhatikan derivative indicator ya. Untuk derivatif kita lihat open interest sama funding rate. Nah, open interest di sini menurun, berarti memang pembukaan kontrak berjangka untuk long buy positions ini berkurang, justru shorting positions yang lebih dominan. Tinggal kita lihat funding rate-nya aja. Funding rate saat ini masih netral, enggak juga negatif, enggak juga positif. Hati-hati ya dengan funding rate yang saat ini masih netral. Tinggal kita lihat aja berdasarkan price actions dan juga order book. Kalau ternyata ada transaksi besar pada kisaran harga sekian untuk long buy, bisa jadi nanti terjadi short squeeze di sini guys. Tapi kalau kita lihat berdasarkan keseluruhan ya, saat ini pasar masih lebih dominan untuk shorting positions dibanding longing ya. Cuma sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan ini ya, volume market sekarang tuh emang nggak bisa ditebak guys, karena nggak ada volume banget. Kalau kita lihat berdasarkan market data, volume penurunan sekarang aja itu cenderung lebih kecil dibandingkan penurunan pada bulan Mei 2021. Penurunan bulan Mei 2021 itu volumenya 3 jutaan, sedangkan kalau sekarang itu cuma 500-an. Dan kalau kita lihat di bulan Maret 2020 pun ya di sini ya volume 4 jutaan. Jadi penurunan saat ini tuh kayak apa ya, kayak manipulasi pasar banget. Karena kalau kita mau merujuk berdasarkan historical data, penurunan saat ini tekanan jualnya sangat rendah gitu dibandingkan yang lalu gitu kan. Nah, dengan penurunan yang udah berangsur-angsur seperti ini, apakah wajar dengan volume 561.000 ini kita bisa merujuk kepada penurunan harga yang sangat wajar gitu? Gue takutnya memang saat ini memanipulasi Wells aja untuk menggiring opini para traders jangka pendek atau para retail bahwa wah saat ini memang Bitcoin itu
berpotensi turun ke harga 25 atau 27 atau bisa jadi lebih rendah gitu loh ya. Jadi memang menggiring opini para traders jangka pendek yang memang panikan gitu loh. Apalagi market Asia ya, market Asia ini sangat-sangat senang banget untuk jual belinya jangka pendek, tidak seperti market US gitu, tidak seperti juga market di Eropa yang memang mereka melihat Bitcoin itu untuk jangka panjang gitu. Maka dari itu kita perlu banget nih untuk mencari lokal bottomnya di mana sebelum kita berpikir bahwa harga Bitcoin itu ke 25 atau 27. Aneh guys kalau kita ngelihat berdasarkan volume profile sekarang tuh ya, karena sangat kecil gitu loh. Nggak sebanding penurunan harga saat ini dengan tekanan jual volumenya gitu. Dan untuk teknik analisa sebenarnya masih sama ya guys. Gua sebenarnya belum mau menebak-nebaknya potensi harga Bitcoin sekarang bisa reverse atau tidak. Cuma kalau berdasarkan teknik analisisnya memang ada potensi ya. Karena lihat time frame 4H di sini ada potensi bullish divergence. RSI berada pada area oversold, terus juga MACD berada pada area yang negatif. Jadi memang ada potensi ini bullish divergence. Lalu pada time frame 1H pun sama, lower bertemu lower low, terus kita melihat adanya bullish divergence di sini potensialnya ya. Jadi memang kita merujuk berdasarkan low sebelumnya aja. Low sebelumnya kan 32 ribuan something ya. 32.950. Maka teman-teman bisa lihat Fibonacci 1.13. Kalaupun sekarang harga menurun lagi, at least ya coba untuk entry longnya di 32.950 ya. Nah, untuk Bitcoin dominance di sini memang ada potentially Bitcoin dominance naik ya persentasenya, karena gua rasa udah menemukan local bottomnya. Jadi mudah-mudahan harga Bitcoin naik juga Bitcoin dominance persentasenya naik. Kalau Bitcoin dominance naik berarti ada akumulasi yang dilakukan oleh para traders atau investor di pasar Bitcoin. Dan tinggal kita melihat aja di sini ya. Indeks dolar kalau dilihat berdasarkan RSI memang ada potensi untuk drop dia karena udah ada bearish divergence pada time frame 1 jam. Udah beberapa kali indeks dolar itu mau reclaim ke harga yang lebih tinggi, cuman belum bisa untuk break dari level resistance ini. Nah, tapi ya teman-teman harus hati-hati juga dengan indeks dolar. Bila mana indeks dolar naik, berarti harga Bitcoin masih bisa turun dan indeks dolar pun masih berpotensi untuk naik ke 105 dan 108 di sini ya. Ya, mungkin ini yang bisa gue sampaikan siang ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak sampai dengan selesai. Kita akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram dan juga di YouTube. For your information, gue akan kembali lagi aktif untuk memberikan crypto news di TikTok. Jadi buat teman-teman yang belum follow TikTok, linknya ada di deskripsi. Di TikTok gue akan lebih berfokus kepada Bitcoin on-chain dan juga crypto news. Mau itu crypto jadul, mau itu coin machine, semuanya nanti ada di TikTok. Oke, gue Fahim Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.